SMA Negeri 1 Gorontalo, LPTK Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya melakukan PPL 2 putaran kedua tahun 2024 dengan materi menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Pada baik semua ya. Jadi untuk mempermudah pelajaran kita hari ini, boleh ketua kelas memimpin doa supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Coba ketua kelas. Silakan Dewi. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dewi. Selanjutnya siswa yang tidak hadir ada berapa orang? 8 orang. Itu 8 orang kenapa Dewi? Oh iya. Jadi 8 orang itu ada kegiatan untuk rapat dengan OSIS ya. Oke. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bagi siswa yang sudah hadir hari ini. Dan yang kedua adalah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena Allah sudah memberikan kesehatan dan kesempatan kita bisa bertemu lagi dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, mohon semua boleh berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya, sama-sama ya, semangat ya. Jadi pretest ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Jadi dia sama. Atau ada lagi yang kemarin dikatakan dia semua. Oke, silakan kerjakan sendiri-sendiri ya. Kenapa kami melakukan proses ini? Untuk mengetes awal materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, semangat ya. Semua ready? Oke. Jangan lupa putus nama ya dan kelas.
Ya, berikan aplaus untuk Mujahran. Dan kemudian ini kayaknya berat semua ini Mujahran ya. Kalian mengisi berita tadi. Mungkin ada yang mencobakan materi apa yang kita pelajari hari ini? Tentang PPKI, apa lagi? Peristiwa Ras Depok. Dua kejadian ini itu terungkap dalam satu peristiwa yang disebut dengan apa? Yang biasa diperingati tanggal 17 Agustus 1945. Hari kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 12 April mengamaskan Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi materi hari ini yaitu menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tadi materi itu tentang gambar dari persiapan menuju proklamasi kemerdekaan. Jadi untuk materi hari ini yaitu tentang materi menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk menuju ke proklamasi kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia kemudian kepemimpinan dari negara Indonesia itu melewati yang pertama mereka melewati dulu pembentukan yang disebut dengan PPKI. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Rengas Depok. Ada yang tahu apa itu PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Rengas Depok. Nah, untuk lebih jelasnya memang akan tayangkan tapi ini ya. Jadi untuk hari ini dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari dari materi menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama adalah melalui penayangan video tentang pembentukan PPKI, kalian dapat menganalisis anggota-anggota panitia persiapan kemerdekaan dari sejauh kemarin. Nanti ada videonya sebentar. Yang kedua adalah berdasarkan bacaan buku teks, kalian diminta untuk menuliskan dan mementaskan naskah drama tentang peristiwa Rengas Depok. Nanti dia sangat menarik, akan ada pementasan naskah drama tentang bagaimana peristiwa Rengas Depok tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video ini. Jepang Pendidikan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokoitsu Jumbiinkai merupakan badan yang dimunculkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Didirikan pada 7 Agustus 1945 oleh tokoh penting Indonesia yang tergabung di dalamnya. Mereka yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRP Prajiman Widyodiningrat. Pembentukan PPKI ini tepat setelah Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehari setelah PPKI dibentuk, Soekarno, Hatta, dan Prajiman berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Sikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Menurut sumber pelajaran berikut, PPKI pun bergerak menyiapkan kemerdekaan Indonesia hingga 3 sidang. Pada saat itu, Terauchi juga memberikan pidato singkat mengenai pemerintah Jepang yang memutuskan untuk memberikan hadiah kemerdekaan kepada Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Nah, setelah penayangan video tadi, siapa yang bisa menganalisis anggota PPKI yang tergabung dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia? Ada yang bisa menyebutkan? Coba kalian, oke, silakan berdiri. Oke, baik, saya akan menyampaikan keanggotaan dari PPKI. Yang pertama ada Insinyur Soekarno selaku ketua, yang kedua ada Muhammad Hatta selaku wakil ketua. Untuk anggotanya ada beberapa seperti KRT Prajiman Widyodiningrat, Abdul Wahid Hasim, Abdul Qadir, dan Abdul Abbas. Terima kasih. Dari kenal dari teman-teman lain. Jadi ada beberapa anggota yang masuk pada PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, yang tahu ada berapa anggota? Jadi di antara
antaranya adalah diketuai oleh Bapak Soekarno, ada Bapak, kemudian ada Sayo Kimilik, ada Ahmad Subardu sebagai penasihat. Jadi itu ada 26 panitia yang termasuk pada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ada yang sudah mendengar atau ada yang sudah pernah membaca membaca tentang bagaimana Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Jelas dia akan baca kronologinya itu pada peristiwa Rengas Dengklok. Ada yang tahu peristiwa Rengas Dengklok itu? Di bawahnya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Iya, di bawahnya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok karena ada ancaman dari Jepang. Iya. Jadi kenapa sekali lagi? Kalau kita berbicara tentang bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tidak luput dari namanya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana peristiwa Rengas Dengklok atau kronologinya seperti apa, nanti sebentar kalian akan buatkan sebuah nanti kalian akan bagi kelompok. Jadi di satu kelompok itu ada 6 orang sampai 7 orang. Nah, di setiap kelompok itu kalian akan buat naskah tentang bagaimana peristiwa Rengas Dengklok. Setelah pembuatan naskah, kalian akan mementaskan naskah yang kalian buat itu naskah tentang peristiwa Rengas Dengklok. Kalian siap? Siap. Ya. You are ready? Ready. Masih semangat? Masih. Silakan bentuk kelompok. Kita bentuk kelompok jadi 4 kelompok. Oke? Silakan atau bentuk 3 atau 4? 3. Oke, 3 saja. Lebih memudahkan kita bentuk kelompok jadi 3 kelompok. Sekarang di sini kelompok 1, kemudian kelompok 2, di sini kelompok 3. Silakan. Oke, silakan. Nanti itu di sekarang silakan. Kelompoknya kan kita sudah bagi di lalu ya. Jadi silakan duduk di kelompok masing-masing. Ayo. Masing-masing kelompok sudah ada LKPD dan bahan ajar untuk kalian baca sehingga kalian mampu menyusun naskah bagaimana kronologi dari peristiwa Rengas Dengklok. Dari naskah itu tulis kesimpulan apa yang kalian ambil dari naskah proklamasi naskah peristiwa Rengas Dengklok itu ya. Pada saat itu sudah diadakan
Oke, 3 menit lagi kita buka penampilan pertama dari kelompok 3 ya. Untuk naskah kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai kan? Nah, karena naskahnya sudah selesai, boleh kita meja-meja yang ada kita pinggirkan ke samping sini supaya penampilan kalian di tengah-tengah. Oke, silakan berdiri. Oke, semua kelompok sudah siap kan? Jadi untuk penampilan pertama itu dari kelompok 3 dan kelompok 3 ini mengambil 2 naskah atau pemaparan naskah itu mereka ambil dalam backing video kemudian dengan tutur sejarah. Nah untuk kelompok 3 yang tutur sejarah itu akan dibawakan oleh Queen Malika. Berikan aplaus ya. Oke, semua siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menuturkan peristiwa. Dari setiap kelompok silakan lempar observasi kalian dari kelompok lain itu diisi. Penampilannya seperti apa, kemudian naskahnya sesuai atau tidak itu dinilai. Silakan ketua kelompok dari masing-masing kelompok yang akan dinilai penampilan dari kelompok masing-masing. Oke? Oke, sekali lagi berikan aplaus untuk Queen Malika. Baik, saya akan menuturkan peristiwa Rengas Dengklok. Malam hari 15 Agustus 1945 di Rumah Soekarno dan Hatta, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita ini dirahasiakan oleh Jepang, sehingga para pemuda Indonesia tidak mengetahuinya. Para pemuda yang telah lama berjuang untuk kemerdekaan tidak ingin kemerdekaan Indonesia hanya menjadi milik Jepang. Mereka mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara, terima kasih atas kunjungan saudara-saudara. Bung Karno, Bung Hatta, kami mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Kami mengerti saudara-saudara, tetapi kami tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kami masih harus menunggu keputusan dari pemerintah Jepang. Waktu sudah mendesak, Bu. Jika kita menunggu lebih lama, Jepang bisa kembali menjajah kita. Kami akan memikirkannya lagi. Sekarang mari kita istirahat. Kita masih harus banyak bekerja besok. Soekarno dan Hatta pun mendatangi naskah proklamasi kemerdekaan. Demi kemerdekaan Indonesia, merdeka atau mati? Merdeka. Naskah proklamasi pun dibacakan oleh Soekarno. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pagi hari 17 Agustus 1945, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Pak, aku sudah menandatangani naskah. Terima kasih. Iya, banyak. Kelompok masing-masing memberikan penilaian kepada kelompok 3 ya. Oke, selanjutnya penampilan dari kelompok 2 ya. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 nanti di kelompok 3 sama 2-2 yang duluan ya. Kita berikan apa kesempatan
Bung Karno mengatakan kami mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Kami mengerti kekhawatiran saudara-saudara, tapi kami tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kami masih harus menunggu keputusan dari pemerintah Jepang. Waktu sudah mendesak. Jika kita menunggu lagi lama, Jepang bisa kembali menjadi kita. Kami akan memikirkannya kembali. Sekarang mari kita kembali beristirahat. Kita masih harus banyak bekerja besok. Para pemuda pun meninggalkan Soekarno dan Hatta. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu, kita harus mencari jalan keluar. Keesokan harinya, para pemuda kembali mendatangi Soekarno dan Hatta. Mereka mendesak agar Soekarno dan Hatta segera dibawa ke Rengas Dengklok, sebuah desa di Karawang, Jawa Barat. Bung Karno mengatakan karena kami membawa kemerdekaan ke Rengas Dengklok, kita bisa membicarakan kemerdekaan yang lebih lebar. Apakah itu perlu? Aku tidak ingin meninggalkan istri dan anak. Aku mengerti, tapi ini demi kepentingan bangsa. Akhirnya, Soekarno dan Hatta pun setuju untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Mereka dibawa oleh para pemuda dengan dikawal oleh pasukan mereka. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta disambut oleh sejumlah pemuda, termasuk Sultan Syahrir. Selamat datang di Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta. Kami sudah menunggu lama kedatangan saudara-saudara. Terima kasih, saudara. Kami senang bisa berada di sini. Para pemuda pun kembali mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno mengatakan sekaranglah saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan. Dia tidak bisa menunggu lama lagi. Aku masih belum. Kita harus memikirkannya lagi. Aku setuju dengan Bung Karno. Kita perlu memikirkannya lagi. Para pemuda pun semakin mendesak Soekarno dan Hatta. Mereka bahkan mengancam akan membunuh Soekarno jika Soekarno tidak mau memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, aku setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, di sebuah rumah di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan. Demi kemerdekaan Indonesia, merdeka atau mati. Merdeka. Naskah proklamasi pun dibacakan oleh Soekarno. Proklamasi. Semangat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan acara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa para pemuda dan golongan tua bekerja sama untuk meraih kemerdekaan. Baik, berikan aplaus yang sangat kalian pilih merdeka atau mati? Merdeka! Peristiwa dari kelompok 3, dari kelompok 1, dari kelompok 1, Gaby? Dari kelompok 1 coba hal apa yang bisa Gaby ambil dari sama-sama dengan anggota kelompok? Dari peristiwa Rengas Dengklok.
hal yang dia ambil dan akan dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari adalah yang pertama adalah membangun kerjasama dengan siapapun. Ya, misalkan dalam satu kelompok tadi, dalam diskusi kelompok itu kita harus kerjasama untuk mencapai hal yang paling maksimal. Jadi kesimpulannya, refleksi yang kita ambil adalah tiga hal yang kita perdalam dalam peristiwa menuju proklamasi kemerdekaan, bagaimana para pemuda ya berjuang untuk memproklamasikan, untuk memerdekakan negara Indonesia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peristiwa Rengas Dengklok itu. Nah, satu hal yang kita pelajari dalam materi ini berarti kita harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang kedua adalah saling bekerja sama dalam suatu tim. Nah, berikan aplaus yang sangat meriah untuk kita. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita post test dulu ya tentang materi apa yang kalian pelajari tadi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu Raya Dunia. Tahu band Bilu Buta? Tahu. Siapa yang memimpin? Alifah. Oke, bersama kita menyanyikan lagu Raya Ulang Tahun kita ya. Iya, Ya. Semua berdiri. Dengan goyang tangan bisa. 1, 2, 3. Bisa Pak, bisa. Bisa didengar? Iya Pak, bisa. Ya, jadi Ibu Maimunah tadi suaranya sedikit ada putus-putus mungkin karena jaringannya. Iya Pak. Ya, nanti saya lihat pelaksanaannya itu sudah pasti sudah lebih bagus dari yang pertama. Iya Pak. Tinggal nanti Ibu Maimunah membuat videonya itu agar lebih ini, karena ini karena Zoom mungkin dia gitu. Iya Pak. Iya Pak. Jadi jaringan, tapi kalau rekamannya kan bagus pastinya ya. Iya Pak. Dan ya nanti rekamannya itu di kolom di PG, kemudian
agar suara-suara yang mungkin di Zoom itu terputus-putus nanti bisa dilihat jelas di LMS. Iya Pak ya. Ya, video yang akan diunggah di LMS itu tolong edit suaranya biar jelas. Nah, itu tapi kalau pelaksanaannya sebentar. Iya, terima kasih Pak. Ya, mungkin Pak dosen ada Oh iya. itu nanti ya sedikit nanti saya mau ini dulu mau dulu apa namanya apakah nanti Pak dosen mau komunikasi